Bagian yang kedua ini adalah al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Pembahasan tentang menjauhi kemaksiatan. Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, "I'lam, ketahuilah, anna lid-dini syatraini, bahwa agama ini memiliki dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi. Bagian yang pertama dari kedua bagian tersebut adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Wal akharu fi'lut ta'at. Dan bagian yang kedua adalah melaksanakan ketaatan atau perintah. Wa tarkul manahi huwa al-asyaddu. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Ya. Meninggalkan perkara yang dilarang itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Maka di sini dijelaskan bahwa apa? Meninggalkan perkara yang dilarang itu pahalanya lebih besar daripada melakukan sebuah ketaatan, karena lebih berat. Fa inna ta'ati yuqaddaru 'alaiha yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Sesungguhnya ketaatan-ketaatan tersebut mampu dilakukan oleh setiap orang. Wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Sedangkan meninggalkan syahwat, ya, meninggalkan syahwat tidak mampu seseorang melakukannya kecuali orang yang siddiq. Siapa itu orang yang siddiq? Yang siddiq itu Sayyidina Abu Bakar contohnya. Sayyidina Abu Bakar contohnya. Jadi bagaimana kita bisa menteorikan siddiq kalau kita tidak tahu contohnya? Maka yang paling mudah adalah mencontohkan. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak mudah ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar ketika ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar cinta itu buta. Akhirnya beliau buta. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Saya penggal. Itu cinta. Sayyidina Abu Bakar tidak. Rasulullah itu nabi, manusia seperti kita yang meninggal, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau sudah meninggal ya sudah habis waktunya. Rasulullah bukan Tuhan. Baru sadar Sayyidina Umar. Nah itu siddiq itu. Itu sudah sampai tinggi. Kalau cinta ya seperti itu. Cinta itu buta. Ditinggal ya sulit untuk membayangkan ditinggal oleh kekasihnya gitu. Kekasihnya. Maka Sayyidah Fatimah sangat bahagia ketika dikabarkan bahwa yang akan menyusul dari keluarga yang lebih dahulu Fatimah. Karena apa? Akan menyusul orang yang dicinta. Akan menyusul orang yang dicinta. Maka itu siddiq. Maka as-siddiq di sini dijelaskan humul ladzina sa'idat nufusuhum taratan bimarakin nadhari fil hujaji wal ayati, yaitu mereka yang terkadang jiwa mereka itu naik. Nah, ini naiknya bukan naik apa ya, bukan naik tempat gitu, bukan, tapi jiwanya itu naik dengan melihat apa? Melihat dalil-dalil, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian jiwanya naik sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
artinya memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra, dan jiwa yang lain yang seperti ini dia naik bima'arijit tasfiyati warriyadati ila aujil irfan hatta ittala'u alal asya'i wa ukhbiru anha an ma hiya alaihi, yaitu terkadang naiknya itu dengan pembersihan jiwa dan latihan hingga ia sampai kepada titik ma'rifah dan sampai kepada hakikat dari segala sesuatu. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita haus, kemudian minum air, kemudian hausnya hilang? Siapa yang menghilangkan haus? Air ini? Bukan. Yang menghilangkan haus itu yang menciptakan air ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat. Bagaimana kita bekerja kemudian hasilnya Masya Allah sesuai dengan perhitungan, bahkan lebih, kemudian kita mengatakan bahwa rizki yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil dari usaha kita. Itu hakikat. Bagaimana kemudian ketika kita berusaha dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan perhitungan kita, rugi, kemudian kita yakin bahwa itu ketetapan Allah, bukan dari kesalahan kita. Atau mengatakan, kita tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, atau rezeki kita tertukar. Tidak seperti itu. Itu artinya jiwa yang telah sampai kepada hakikat dan mampu memahami takdir Allah dalam kehidupannya. Maka kalau sudah seperti ini, tidak ada tolok ukur antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, kecuali tolok ukurnya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah membandingkan garis kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajiru man hajara su'a. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari keburukan. Berhijrah dari keburukan. Nah, sekarang banyak istilah hijrah. Tobat, menyesali masa lalu disebut hijrah. Itu kan sekarang. Maka hijrah itu adalah meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawahu. Seorang mujahid yang berjihad itu adalah yang berjihad melawan jiwa dan nafsunya. Nah, ini sulit. Sekarang banyak orang berjihad, padahal dia belum berjihad melawan nafsunya. Berjihad melawan keyakinannya yang merasa paling benar sendiri. Itu sulit. Saya yang paling mengerti. Coba lawan rasa seperti itu. Lawan rasa seperti itu. Beberapa minggu yang lalu, Al-Fakir diundang kajian di sebuah tempat. Dan itu saya tidak merasa itu kajian, tapi saya merasa itu adalah persidangan. Itu ada. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini mau mengundang atau mau sidang? Mau diskusi, diajak diskusi tidak mampu. Akhirnya sudah, kita mengalah. Ya sudah, saya yang salah. Saya salah dalam memahami ini, saya salah dalam memahami ini, salah. Padahal rujukannya Sahih Bukhari, rujukannya Fathul Bari, rujukannya ini, tapi tidak mampu, ya sudah, kita yang mengalah. Sampai kapan kita akan terus seperti ini? Yaitu kita belum kuat untuk melawan hawa nafsu kita. Padahal waktu itu yang bisikkan kuat sekali. Lawan, mereka tidak paham, lawan. Kalau saya lawan nggak selesai. Maka ada sebuah kisah di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seorang pendeta Nasrani. Pendeta ini tahu isi hati orang yang mengunjunginya.
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngutus muridnya untuk datang dan bawa belati. Belatinya ditaruh di belakang. Belum masuk rumahnya, pendeta tersebut sudah teriak, "Jangan masuk sebelum belati yang ada di belakangmu dikeluarkan." Nggak ada CCTV, nggak ada juga alat detektor yang seperti di bandara itu, tidak ada. Tapi dia langsung tahu. Akhirnya mereka keluarkan, setelah dikeluarkan, ya sudah masuk kalau sudah begitu, langsung dari dalam teriak. Kalau kita mungkin sekarang akan nuduhnya jin ini. Wah, ada jinnya kan begitu. Butuh diruqyah kan gitu. Tapi setelah itu apa? Setelah masuk, murid-murid Syekh Abdul Qadir itu bertanya, "Apa yang membuatmu bisa sampai ke derajat seperti ini? Padahal kamu bukan muslim." Dijawab oleh pendeta tadi bahwa apa? Yang saya amalkan hanya satu. Setiap kali saya dihadapkan ke sebuah perkara atau urusan, saya akan menanyakan kepada nafsu saya. Nafsu saya suka tidak dengan perkara tersebut? Kalau nafsu saya suka, maka saya akan tinggalkan. Tapi kalau nafsu saya tidak suka, akan saya lakukan. Mau makan juga demikian. Mau minum juga demikian. Seluruh perkaranya dia tanyakan dulu ke nafsunya. Nafsunya mau atau tidak. Kalau nafsunya mau, dia lawan. Kalau nafsunya tidak mau, dia lakukan. Kemudian murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menantang pendeta tersebut. Oke, kalau demikian, tanyakan sekarang kepada nafsumu, berkenan tidak dia kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bingung pendeta tadi. Minta waktu 3 hari. Beri saya waktu 3 hari untuk menanyakan kepada nafsu saya. Kemudian pendeta tersebut menanyakan, setelah 3 hari didatangi. Bagaimana pendeta? Katanya. Setelah saya tanyakan selama 3 hari, nafsu saya menolak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka detik ini saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia masuk Islam. Ini orang yang tidak beriman sampai diberikan anugerah oleh Allah seperti itu ketika dia melawan hawa nafsunya. Bagaimana dengan orang yang beriman kalau dia melawan hawa nafsunya? Tambah sakti nanti. Tambah sakti. Itu kan yang kita cari, kesaktian. Ternyata sakti itu dengan melawan hawa nafsu kita. Maka kalau kita melawan hawa nafsu ingin sakti, artinya kita belum melawan hawa nafsu kita. Karena masih ingin sakti. Karena masih ingin sakti. Jadi nanti kalau sakti kita merasa sudah melawan hawa nafsu. Ternyata sakti itu pun itu nafsu kita. Itu nafsu kita. Maka yang paling sulit adalah memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Melawan, maka ada para guru kami menasehati kami bahwa apa? Bagaimana kalau kita dihadapkan di antara 2 perkara, yang perkara itu dua-duanya tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Maka di antara 2 ini mana yang paling berat bagi nafsu kita, itulah yang harus kita pilih. Itu salah satu tanda dari cara agar kita memahami bagaimana kita hendaknya memilih di dalam kehidupan kita. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka innama ta'sillaha bijawarihika. Ketahuilah sesungguhnya dirimu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuhmu. Wahia, sedangkan tubuhmu tersebut nikmatun minallahi ta'ala alaika. Tubuhmu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Allah memberikan nikmat dan nikmat tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Untuk bermaksiat kepada yang memberi. Nah, itu bagaimana? Wa amanatun ladaika. Dan nikmat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala maksiatin ghayatul kufran.
maka penggunaanmu, nah, isti'anatukah itu permohonanmu, pertolonganmu, permintaan tolongmu, binikmatin, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ala maksiatin, untuk melakukan kemaksiatan, ghayatul kufron, itu adalah puncak dari kekufuran. Jadi Allah memberikan nikmat, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan, itu adalah puncak dari kekufuran. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan khianatmu atas amanah, istauda'aka Allahu ta'ala, yang Allah titipkan kepadamu. Jadi amanah itu amanah apa? Amanah tubuh, amanah ruh, amanah pikiran, amanah perkataan, amanah semuanya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Maka jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Kalau kita menginstal aplikasi saja di HP, itu sudah ada detektornya. Jadi kalau kita aktifkan GPS-nya, dia akan mendeteksi posisi kita. Bagaimana Allah yang memberikan tubuh, jiwa, raga kepada kita, masa nggak ada detektornya? Ada detektornya, cuma kita tidak sadar. Dan bagaimana cara mengaktifkan detektor itu yang penting. Mengaktifkan detektor, ya, yang ada di jiwa kita agar tersambung kepada yang menciptakan. Nah, itu yang penting. Itu tidak bisa. Sebagaimana HP kita kalau tidak ada pulsanya, tidak ada kuotanya, tidak bisa buka Google, tidak bisa buka WhatsApp. WhatsApp mati beberapa jam, beberapa waktu lalu, kita sudah kebingungan kan? Sudah kebingungan mau cari aplikasi lain. Akhirnya pakailah apa, kita install lah yang lain yang bisa kita manfaatkan. Memang bisa. Kalau kita sudah kehilangan detektor kita kepada Allah, kita nyari Allah yang lain bisa tidak? Tidak ada. Tidak ada penggantinya. Maka penggantinya hanya apa? Hanya kemaksiatan itu tadi. Maka waktu kita hanya dua, yaitu ketaatan atau kemaksiatan. Maka kalau tidak mampu di awal, tidak mampu untuk bertahan, tidak melakukan kemaksiatan, tidur. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, daripada kita melakukan kemaksiatan atau mengajak orang lain atau menghasilkan kemudorotan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Ghayatut tughyan, dan khianatmu atas amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, itu adalah puncak dari tughyan. Tughyan itu puncak dari kemaksiatan. Tughyan, kalau bahasa kita ya kurang ajar gitulah. Kurang ajar, itu kekurang ajaran yang paling tinggi gitu. Fa'adha'uka ra'ayaka, seluruh anggota tubuhmu itu adalah rakyatmu. Rakyat artinya harus di bawah pandangan kita, di bawah naungan penglihatan dan bimbingan kita. Fanzur kaifa tar'aha, maka lihatlah bagaimana engkau membimbingnya, membinanya, mengasuhnya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian adalah bertanggung jawab atas masyarakat yang kalian pimpin. Masyarakat kita adalah tubuh kita. Maka bagaimana kita bisa mengontrol apa? Mengontrol diri kita. Kemudian setelah itu kita ingin mengontrol orang lain. Tidak bisa sebelum mengontrol diri kita dulu. Kontrol dulu diri kita. Setelah bisa baru kita kontrol orang lain.
Lah buktinya kita pun belum bisa mengontrol diri kita, kemudian kita ingin mengontrol anak orang lain gitu kan. Akhirnya kemudian kita menikah. Kita ingin mengontrol istri kita. Bagaimana bisa mengontrol istri kita kalau kita belum bisa mengontrol diri kita? Terus kita mau mengontrol anak kita, apalagi sekarang. Siapa yang bisa mengontrol? Password HP anak kita saja kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa mengontrol? Tidak bisa. Kita harus berinteraksi dengan yang maha pengontrol, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kontrol hanya dengan zahir saja, sekarang sudah harus dengan batin juga. Harus dengan batin. Dan itu nanti kita akan pertanggungjawabkan. Kenapa pertanggungjawaban itu hanya keluar ketika sebelum pemilu? Nanti kamu nyoblos itu dipertanggungjawabkan. Coba. Kamu akan bertanggung jawab. Kenapa hanya itu? Tidak hanya itu, tapi diri kita juga, keluarga kita, masyarakat kita, amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sudahkah ijtihad dan usaha-usaha kita itu sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, maka ketahuilah anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap organ tubuhmu akan bersaksi atasmu fi arasatil qiyamah, yaitu di hari kiamat. Bersaksi apa? 'alaika, tashhadu 'alaika. Bersaksi apa? Bisa bersaksi keburukan, bisa bersaksi kebaikan. Bilisanin thalqin dzalqin, dengan bahasa yang amat sangat gamblang. Gimana kalau tangan kita berbicara tapi kemudian kita nggak bisa nahan? Kenapa? Karena ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafdahuka bihi ala rusu'il khalaiq, akan membongkar aibmu di hadapan seluruh makhluk. Membongkar aib kita di hadapan seluruh makhluk. Maka menutup aib saudara kita di dunia itu nanti di akhirat Allah yang akan menutup aib kita. Sekarang kebalikannya, yang punya aib aja bongkar sendiri sekarang. Itu kan malaikatnya kasihan, nggak usah nyatet akhirnya. Qala Allah Ta'ala, ini kami punya teman seorang programmer, dia sekarang sedang membuat catatan amal ibadah. Jadi aplikasi keseharian. Jadi bangun tidur jam berapa nanti ada poinnya. Ada poin-poin. Sebelum subuh sholat 2 rakaat. Gitu kan. Dia tahajud, semuanya diisi sendiri di aplikasi. Jadi kemudian nanti terdeteksi, oh ini poinnya sekian, dia yang menentukan. Gitu. Masih dalam proses pembuatan, nanti ada di di Play Store. Gitu kan. Artinya apa? Itu boleh kita gunakan untuk muhasabah kan, untuk menghitung amal perbuatan kita. Kalau manusia saja sudah bisa buat aplikasi seperti itu, bagaimana dengan aplikasi yang digunakan oleh malaikat? Itu boleh, itu namanya teknologi yang mensupport agama. Teknologi yang mensupport agama. Jadi bayangkan kalau itu dibuat. Jadi berbuat baik poinnya sekian, berbuat ini sekian, sholat berjamaah soft sekian, wah, ditulis semua sama dia. Masih proses pembuatan. Nah sekarang kita butuh pernikahan antara apa? Antara ilmu agama, teori seperti ini diaplikasikan dalam HP, jadi nggak butuh ngaji sudah. Tunjukkan aplikasi, nih ya, install. Jadi dia sudah akan mengamalkan sendiri gitu, nggak butuh teori-teori seperti ini. Itu artinya apa? Membahasakan kitab-kitab kuno dengan teknologi baru. Nah kalau saya harus kursus harus kuliah lagi untuk pemrograman ya susah gitu. Kita butuh bareng dengan adik-adik kita yang sudah mengerti dalam hal-hal yang seperti itu. Nah ini butuhnya pengkaderan apa? Mengkader generasi-generasi muda yang paham dengan hal-hal seperti ini. Kita yang
Kita yang menjelaskan, mereka yang mengaplikasikan. Dan itu penting sekali. Penting sekali. Mereka tidak akan mau, Pak, untuk duduk seperti kita seperti ini, tidak akan mau. Mereka duduknya di kafe. Duduknya di mana sekarang? Di mana-mana ada kafe, ada tempat ngopi. Ya itulah sekarang. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ini ngaji sekali diupload di YouTube 40 menit, 1 jam. Siapa mau mendengarkan? Siapa yang mau mendengarkan? Yang mendengarkan pasti usianya ya di atas 30, 25 ke atas itu pasti sudah akan mencari itu. Tapi di bawah itu. Di bawah itu. Nah, ini butuh hal-hal yang seperti itu. Setelah itu ada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana lisan-lisan mereka dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bersaksi atas keburukan mereka, bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami menstempel artinya menutup apa? Afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah mereka dapatkan. Dapatkan di mana? Di dunia. Ini adalah bukti bahwa di hari akhir itu nanti akan ada persidangan, persaksian yang tubuh kita yang akan bersaksi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk menjaga amanah yang diamanahkan Allah kepada kita. Fahfadz ya miskin jami abadanika minal ma'asi. Maka jagalah wahai miskin. Ini beliau menyampaikan kepada kita, jami abadanika, seluruh badanmu, minal ma'asi, dari kemaksiatan. Wa khususon a'dha'ika as-sab'ah, terkhusus anggota tubuhmu yang 7. Apa yang 7 itu akan dijelaskan. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, karena sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum, setiap pintu memiliki bagiannya masing-masing. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha asab'ah. Tidaklah dapat ditentukan untuk pintu-pintu tersebut kecuali bagi orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuhnya yang 7 tersebut. Wahia, anggota 7 anggota tubuh tersebut adalah al-ainu, mata, al-udhunu, telinga, wal lisanu, dan lisan, wal batnu, perut, wal farju, kemaluan, wal yadu, tangan, wal rijlu, kaki. Itu adalah 7 bagian yang lebih utama untuk dijaga. Sebentar lagi sudah azan. Mungkin kita cukupkan sampai sekian, karena ini akan dijelaskan apa itu maksiat mata, apa itu maksiat telinga, apa itu maksiat lisan, apa itu maksiat perut, apa maksiat kemaluan, apa itu maksiat tangan, apa itu maksiat kaki. Coba menjelaskan hal seperti ini. Memang ada yang maksum? Tidak ada yang maksum setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya yang duduk di depan ini juga ketar-ketir yang membacanya. Khawatir juga ketika membaca tapi tidak dilaksanakan. Gitu. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang telah kita kaji di bab sebelum ini, dan dianugerahkan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kita kaji dan akan kita kaji pada bab yang kedua ini, yaitu tentang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.